Apakah Anda pernah melihat seorang influencer atau seorang tokoh, content creator, mengemukakan perspektifannya akan suatu hal? Terus pas kita cek di kolom komentar, hampir semua orang berkomentar setuju. Echo chamber, dalam konteks media dan internet, mengacu pada sebuah fenomena, di mana seseorang hanya terpapar pada informasi satu arah, dan pendapat yang memperkuat keyakinan dan perspektifnya sendiri. Ini menciptakan lingkungan di mana informasi yang berbeda, atau pendapat yang bertentangan jarang atau tidak pernah diakses, sehingga memperkuat pandangan yang sudah ada, dan dapat memicu polarisasi. Di zaman sekarang, hidup kita banyak diatur oleh algoritma. Kamu suka video A, sistem akan kasih kamu video serupa. Kamu klik berita B, sistem kasih berita yang isinya senada. Teman-temanmu juga, ya itu-itu aja. Lama-lama, kamu gak sadar, kamu sedang diseret ke dalam kumpulan gelembung. Bak katak terkurung dalam tempurung. Gelembung yang kamu kira dunia, padahal cuma pantulan dari keyakinanmu sendiri. Echo chamber adalah candu yang pelan-pelan akan mematikan akal sehat. Ia membentuk ilusi, seolah-olah hanya kita yang benar, padahal belum tentu. Dan yang lebih parah, echo chamber bisa mengubah kita jadi fanatik, membenci yang berbeda, bahkan merasa paling suci, meskipun salah. Echo chamber bukan hanya persoalan teknologi, tapi juga penyakit intelektual, yang bisa membuat kita fanatik, tertutup terhadap kebenaran, bahkan membenci mereka yang berbeda pandangan. Dalam jangka panjang, ini bisa merusak masyarakat. MIT pernah meneliti bahwa berita palsu menyebar 70% lebih cepat di media sosial dibanding berita benar di platform konvensional. Kenapa? Karena echo chamber membuat kita gampang percaya selama berita itu sesuai dengan opini kita. Pew Research juga mencatat bahwa mayoritas orang hanya mengonsumsi informasi hanya dari satu sisi saja. Dan di Indonesia, Kominfo bilang hoaks politik meroket menjelang pemilu karena menyebar di grup-grup tertutup dalam ruang gema bubble percakapan sejenis. Jadi apa sih echo chamber itu? Secara sederhana, echo chamber adalah situasi di mana kita cuma mendengar pendapat, informasi, atau argumen yang memperkuat apa yang kita sudah percaya dan kita akan berada dalam kondisi hanya mau menikmati, mendengarkan, membaca yang esensinya sesuai pemikiran kita. Jika ada konten yang kontra, kita sudah tidak mau lagi mencermatinya. Ini seperti kita ngaca di ruangan yang cerminnya banyak, kita cuma lihat diri kita sendiri. Padahal, dunia jauh lebih luas dari itu. Echo chamber secara harfiah artinya ruang gema. Dalam konteks digital dan sosial, echo chamber adalah kondisi di mana seseorang hanya berinteraksi dengan orang-orang atau sumber informasi yang memperkuat pandangan pribadinya, tanpa paparan sudut pandang yang berbeda. Dari sisi sains, echo chamber berkaitan dengan konfirmasi bias, kecenderungan otak, untuk hanya mencari dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan yang sudah dimiliki. Dari sisi filsafat, echo chamber menyinggung soal epistemologi, bagaimana manusia mengetahui sesuatu. Filosof Karl Popper menyebut pentingnya falsifiabilitas. Jika suatu keyakinan tidak bisa diuji dan dibantah, ia bukan pengetahuan yang sehat. Dari sisi Islam, Al-Quran menekankan pentingnya tabayyun, klarifikasi, dan berpikir terbuka. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." Quran Surat Al-Hujurat, ayat 6. Ulama seperti Imam Syafi'i juga dikenal membuka dialog dengan lawan pendapat secara terbuka dan ilmiah. Contoh efek echo chamber dalam kehidupan sehari-hari. Kamu di grup WhatsApp keluarga, isinya cuma gosip atau berita politik searah, dan semua setuju, gak ada yang berani bantah. Di media sosial, timeline MU isinya cuma akun yang kamu follow karena sepemikiran. Kamu ikut pengajian atau kelas yang isinya cuma satu pemahaman, semua yang beda dianggap sesat. Kamu suka satu teori konspirasi, terus YouTube kasih video serupa terus sampai kamu yakin itu kebenaran mutlak. Teman-temanmu, semua setuju sama kamu. Gak ada diskusi, gak ada debat. Ada yang kasih argumen beda dikit, langsung kamu anggap musuh. Echo chamber membuat kita merasa lebih pintar,
padahal sedang dibodohi oleh gema dari pemikiran bias kita sendiri. Ia mempersempit akal, membatasi empati, dan merusak ukhuwah, memutus tali logika, dan menjauhkan kita dari cahaya ilmu. Islam, sains, dan filsafat sama-sama menganjurkan keterbukaan terhadap ide dan kebenaran dari manapun datangnya. Baik sains, filsafat, maupun Islam, semua mengajarkan hal yang sama, yaitu tentang kebenaran hanya bisa didapat dari kerendahan hati, bukan dari gema pikiran sendiri. Tips menghindari efek echo chamber. Diversifikasi sumber informasi. Baca berita dari media yang beragam, termasuk yang berbeda sudut pandang. Ikuti akun atau kanal yang tidak selalu kamu setujui. Jangan hanya mengandalkan WhatsApp grup atau satu aplikasi berita. Latih diri menerima kritik. Biasakan mendengar argumen lawan secara utuh. Jangan reaktif, tapi reflektif. Dengarkan dulu sebelum membantah. Kritik bukan serangan pribadi, itu vitamin bagi akal sehat. Dalam Islam, sampaikan kebenaran walau itu pahit. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bangun dialog, bukan debat kusir. Ajak diskusi orang yang berbeda pandangan, dengan adab. Fokus pada substansi, bukan menyerang personal. Tanyakan, kenapa kamu berpikir seperti itu? Bukan, kok kamu bisa sebodoh itu? Filsafat mengajarkan, argumentasi bukan untuk menang, tapi mencari kebenaran. Challenge diri dengan, sesekali coba bela pandangan lawan, hanya untuk menguji logikamu sendiri. Ini melatih objektivitas, seperti latihan otot pikiran. Perbanyak membaca buku kitab klasik. Dalam Islam, Imam Al-Ghazali belajar filsafat Yunani, lalu mengkritiknya, bukan menolaknya mentah-mentah. Buku memberi konteks yang dalam dan tidak sepotong-potong seperti media sosial. Pelajari sejarah pemikiran dari berbagai perspektif, termasuk yang kamu tidak setujui. Berdoa agar dijauhkan dari fanatisme buta. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran, dan berilah aku kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepadaku kebatilan sebagai kebatilan, dan berilah aku kekuatan untuk menjauhinya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Rendahkan hati, jangan merasa paling benar. Buka hati agar Allah tunjukkan jalan yang lurus, bukan hanya gema ego sendiri. Dunia ini tidak sesempit pikiran dalam kepalamu atau sebatas asumsi di grup chat. Pandanganmu tidak selalu mutlak benar. Di luar gelembung itu, masih banyak suara lain yang bisa memperkaya cara kita memahami dunia. Bahkan memperkuat iman kita kalau mau mendengarkan dengan hati terbuka. Jadi, coba tanya ke diri sendiri, apakah aku sedang ada di echo chamber? Apakah aku masih terbuka dengan argumen yang berbeda? Karena kadang, suara yang membuat kita paling tidak nyaman, adalah suara yang paling kita butuhkan untuk tumbuh. Kalau kamu merasa pernah, atau sedang, berada di echo chamber, jangan malu. Kita semua pernah. Tapi yuk mulai hari ini, biasakan tabayun, dengar dari dua sisi, dan jangan ragu untuk keluar dari gelembung. Yuk, keluar dari gelembung. Mulai dengar yang berbeda, tabayun sebelum percaya, dan jangan takut salah. Apa suara paling berbeda yang pernah bikin kamu mikir ulang? Klik like kalau kamu setuju, share ke temanmu yang butuh dengar ini, dan tulis di komentar, suara siapa yang terakhir bikin aku berpikir ulang? Kalau kamu setuju, klik like dan share ke temanmu yang butuh dengar ini. Dan tulis di komentar.